Baim Wong jualan sate pakai daging steak premium. Dan makan sate di sini harus dicelup-celup dulu pakai saus yang katanya enak nih. Kita bakal cobain menu-menunya dari cireng, sate ayam, sapi, sampai tongsengnya juga. Dan kita bakal buktiin apakah worth it buat nyobain sate di sini. Jadi siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Halo bosku. Ini dia, kita udah sampai di sate celupnya Kak Baim Wong. Ini ada di daerah Cinere dan ternyata tempatnya itu lebih bagus daripada yang kukira ya. Kalau tempat satenya biasanya tradisional. Ini mah kayak kafe jualan sate. Emang tulisannya gitu, nyate, ngopi, nongkrong. Kita cobain aja apakah seenak tempatnya yang udah bagus ini. Yuk. Begitu masuk dalam tempatnya ternyata nyaman ya, ada AC dan rame banget loh. Padahal ini jam 1:30 siang, bukan makan siang ya waktunya. Kenapa ini rame? Apakah ini karena faktor Baim Wong atau emang satenya enak? Kita harus buktiin. Jadi semuanya itu dibakarnya pakai batu, bukan pakai arang. Ada yang ayam, ada yang tenderloin. Terus ada juga yang tenderloin berlemak, itu beda ya mas? Itu pakai lemak ya kalau yang itu? Kalau yang satu lagi yang daging semua? Daging semua tanpa lemak. Terus ini mereka pakai sambalnya sambal tomat juga. Ada cabai rawitnya. Tapi kalau kalian mau pakai yang cabai hijau doang bisa juga ya, cabai rawit hijau doang ya. Ini kalau sate pakai ginian mantep nih. Oke, cemilan kita udah datang. Kita makan cemilan dulu aja biar nggak terlalu lapar lah. Ini udah lapar banget soalnya. Yuk kita cobain yuk. Ini kita pesan pisang aroma, ini kayaknya mestinya manis ya pakai. Sebenarnya aku tadi mau buat dessert Beb, cuman dia datang duluan ya udahlah. Kita coba pisang aromanya. Mati lampu. Gak apa-apa, lanjut. Kita coba pakai ini guys, ada susu. Bentar. Kulitnya garing banget, cuma ya seperti ekspektasi aku, makanan kalau dibungkus kulit lumpia gini terus digoreng oily lah pasti. Tapi pisangnya sendiri manis sih menurut aku. Iya. Sebenarnya udah nggak perlu lagi pakai susu sih, tapi pisangnya udah manis. Di dalamnya sendiri nggak cuma kulit pangsit doang, dia kasih aci juga kayaknya. Oh iya. Jadi ada kenyalnya dari si acinya. Iya benar-benar. Di ujung-ujung pisangnya udah nggak ada. Bagi aku ini 7 aja. Oke, tapi nggak pesen lagi siap. Iya. Cireng. Ini cirengnya bumbu rujak. Ini ada bumbu rujaknya juga. Cirengnya dibikinnya kecil-kecil kayak gini, crispy dan kayaknya sih kenyal ya. Kita coba bumbu rujaknya langsung ya. Cheers. Bumbu rujaknya enak, kental, manis, pedes. Tapi aku suka sama si cirengnya Beb. Cirengnya tuh luarnya bisa garing banget, tapi dalamnya tuh lembut. Jadi nggak alot gitu loh. Masih kenyal yang empuk banget ya. Aku suka sih. Ini cirengnya sendiri, kalau nggak pakai bumbu rujak sebenarnya agak kurang garam nggak sih? Agak nggak terlalu berbumbu dan nggak ada daun bawangnya juga. Biasanya ada dikit ya? Iya, jadi kurang gitu wangi. Tapi kalau dari kasih bumbu rujak jadi enak. Dalamnya lembut banget sih, tapi teksturnya. Tapi kalau aku rekomen sih pesen ininya. Karena kita pesen semua menu satenya, jadi aku cemilannya pesen 2 ini aja. Ini daging-dagingannya udah datang, ada tongseng sama sate tumis. Ini yang tongsengnya ini basah, jadi ada kuahnya. Dan kuahnya itu dibanding tongseng-tongseng lain menurut aku lebih encer ya. Iya. Dan warnanya nggak terlalu gelap. Dia lengkap nih, udah ada kol, sayuran, terus ada tomat, dan udah ada rawit-rawitnya juga standarnya nih. Kita nggak minta pedes ya, dan emang udah ada rawitnya juga. Ini kalau sate tumisnya, jadi memang dia tuh ada bumbu cair kayak gini, cuma memang nggak banyak. Jadi ini emang ditumis gitu ya. Nyemek. Terus ada kolnya juga, ada potongan cabai rawit juga, dan ini udah dipotong-potong kecil di si satenya. Yuk cobain yuk. Dagingnya itu guys, udah campuran antara daging yang tenderloin sama udah ada lemaknya juga tuh. Jadi udah ada gaji-gajinya juga. Ini karena udah pedas, kita coba gini dulu kali ya, Gret. Iya. Daging sama kol sama nasi. Oh tapi ini emang lemaknya lumayan banyak sih. Ya, hampir setengah-setengah sama dagingnya. Iya. Coba ya, ini tumis sate. Makan bareng. Jadi dia bumbunya tuh lebih ke manis, tapi ada wangi smoky-nya. Dan yang kencang juga black peppernya. Black peppernya tuh berasa. Dan yang bikin dia beda adalah penggunaan si kolnya tuh banyak. Jadi pas kalian masuk ke mulut tuh kriuk-kriuk dari sayur-sayurannya tuh bikin dia lebih segar. Aku mau tes dagingnya empuk nggak? Dagingnya empuk. Dan sebenarnya bagian dagingnya itu nggak berlemak, cuma ada gaji terpisah. Tapi gajinya alot. Gitu ya? Jadi kalau kalian suka makanan yang berbumbu, terus banyak manisnya, ini cocok sih. Soalnya emang dia cenderung lebih ke manis Betul. rasanya. Ini dagingnya empuk sih, jujur. Ya, ini harganya 54.000. Cuma ini mati lampunya nggak kelar-kelar guys dari tadi. Ini udah lumayan panas. Iya. Kita cobain tongsengnya kali ya, Gret. Oke. Tongsengnya juga campuran antara gaji dan daging. Tapi ini kuahnya itu lumayan banyak dan encer. Coba ya. Kol-kolnya tuh dipotongnya berani-berani ya. Gede-gede banget. Gede banget. Ini dagingnya memang gede-gede, tapi memang banyak gaji juga ya Ya, di sini ya. 50-50. Cuma gajinya tadi yang aku dapat alot loh, banget. Oh, aku emang nggak suka, jadi aku nggak. Kuah doang, kuah Nasi lah. tongseng. Manis ya. Tapi rasa bawang putihnya tuh kuat, karena dia potong bawang putihnya itu gede-gede. Dan tadi aku pas kegigit juga, coba pakai nasi. Menurut aku rasanya nggak sekuat tongseng biasanya. Ya, lebih light ya. Lebih dominan manisnya pakai tomatnya.
Tomatnya enak. Tomatnya enak, manis, gurih. Ini aku lengkap nih, daging, tomat, kol, cabe. Tomatnya mantap ya. Asemnya, kecutnya itu bikin dia hidup, nyala. Dan aku mau cobain pakai sedikit sambal hijaunya. Ini sambal hijau yang katanya buat sate sebenarnya. Cuma kita cobain aja di tongsengnya ya. Makan bareng guys. Bau cabai hijaunya berasa banget. Nyala. Nih aku mau cobain cabai hijaunya ya. Ada wangi bawangnya. Nggak merusak rasa kan, malah ini enhance kan. Jujur sih mereka jago ngolah si daging merahnya. Sebenarnya ini bisa dibilang tongsengnya manisnya berasa. Cuma apa ya yang sedikit kurang tongseng gitu. Mungkin rempah-rempahnya mungkin dibikin sedikit lebih dikit biar lebih cocok sama semua orang. Karena fokusnya kan harusnya sate dan yang lainnya ya. Nah, habis ini kita bakal cobain sate-satenya. Oke, sekarang kita cobain satenya. Ya, ini adalah intisari dari tempat ini ya. Maksudnya ini yang paling enak dong. Iya. Jadi namanya itu sate celup karena satenya itu bisa kita celup-celup dalam tabung ini nih. Kita coba yang ini dulu, tenderloin tanpa lemak. Ini yang tanpa lemak lebih mahal 4.500 gitu, 4.000 lah dibanding yang. Cuma bedanya ada satu piece yang ganti lemaknya sama daging. Iya. Guys, tapi dari bakarannya guys, udah dibumbuin manis nih kayaknya ya. Iya. Kayak marangi gitu loh. Kayaknya sih. Yuk. Coba. Bener manis. Manisnya tuh hampir kayak dendeng ya, kayak gepuk gitu, gepuk atau empal. Tapi daging sapinya sendiri jujurnya empuk banget. Dan yang ini karena mungkin tenderloin, emang bener-bener lean, jadi dia nggak berlemak, berasa serat-serat dagingnya. Kita celup kali ya. Yuk. Wah. Oke. Ini bumbunya bumbu apa ya? Penasaran aku. Makin manis dong ya. Makan bareng. Kayak gula Jawa ya, aku kayak tim gak celup deh. Soalnya pas dicelup, karena dagingnya sendiri udah manis, begitu dicelupin kayak kaget gitu makin manis. Iya. Rasanya tuh kayak gula merah gitu ya, kayak saus di kopi-kopi aren gitu. Aku tim gak celup. Mungkin pakai ayam lebih cocok kali. Soalnya yang sapi ini udah manis banget. Kita coba pakai sambal aja gimana? Yuk. Sekarang kita coba satenya pakai si sambal hijaunya. Jadi ada dua pilihan sambal. Enak ya? Tuh sambal hijaunya, cabe dan minyak gitu. Kayak ini selera aku banget nih. Kayaknya nih. Makan bareng guys. Sambalnya the best sih. Garlicnya berasa, cabenya pedes. Tapi yang bikin enak tuh pedesnya enggak yang sampai pedes banget. Jadi itu sambal hijaunya berasa gitu loh. Enak banget ini. Kayak meningkatkan enaknya 1 poin gitu. Iya. Langsung naik gitu. Ini yang berlemak. Berdasarkan pengalaman aku nggak mau celup lagi. Aku mau. Jadi aku mau celup beb, tapi aku mau kasih si cabai hijau. Oh, jadi apakah bisa? Mengurangi manisnya. Iya, benar-benar. Kalau enak kasih tau aku. Oke, aku dulu ya. Makan guys. Untuk enakan langsung sambal hijau. Cabai aja ya. Karena emang ini cabai hijau udah perfect banget sih. Manisnya terbalance sama asin gurih pedesnya si garlic dan cabai hijaunya tuh. Tuh. Ini kombinasi mausnya. Patah sih enaknya. Cabai hijaunya emang bener-bener enak. Iya. Cuma menurut aku emang yang juara di sini adalah si dagingnya yang empuk banget. Ya. Tapi sayangnya emang nggak ada pilihan sapi yang nggak manis ya. Semua dagingnya emang udah dibumbuin dengan bumbu yang sama. Walaupun manisnya masih enak sih, nggak sampai manis banget ya. Manis banget kalau tambahin ini beb. Ya, ini manis banget. Mungkin selera juga kali. Ada orang yang emang suka sate yang lebih manis. Ya. Nah ini aku mau makan pakai lemaknya langsung. Jadi mendingan pesan yang nggak lemak aja. Itu kalau aku, Oke. karena aku nggak gitu suka yang berlemak. Tapi kan ada beb orang yang suka lemak-lemak gitu enak. Coba aja ya. Ada keenakan tersendiri sih. Aku ngerti sih. Dia meleleh lemaknya. Dan yang di sini somehow lebih nggak alot daripada yang di tongseng. Yang di tongseng tadi lemaknya nggak bisa dimakan. Iya, ini lemaknya Alot sih. banget. Ini lemaknya enak, empuk dan meleleh. Buat yang suka lemak pasti suka sih. Karena emang jadi ada lebih oily kan, lebih. Dan di pinggir-pinggir lemaknya itu ada kayak bekas bakaran yang bikin dia ada sedikit crispy-crispy-nya. Jujur enak lemaknya. Cuma kalau aku tetap lebih prefer yang ini. Ya, aku juga. Tapi kadang-kadang ini juga oke gitu. Dan kita pakein juga ini jangan lupa cabai tomatnya. Apakah udah begini? Jangan-jangan nih balance nih, udah ada asem, pedes dan manisnya si saus tadi. Makan bareng guys. Tomatnya enak, segar banget. Emang tomat di sini bagus-bagus. Jadi dia bikin si manisnya itu terkontrol, balance. Jadi gara-gara ada si tomatnya, manisnya nggak kelewatan jadinya. Kalau pakai cabai hijau 85. Kalau nggak pakai cabai hijau 8. Kalau pakai saus manisnya 75. Ya. Itu adalah tangga-tangga Aku setuju. kenikmatan. Jadi makanya emang harus pakai si tomat cabai ini. Sama pokoknya sambel lah. Sambel sama satenya enak banget. Bahkan bisa juga gini nih. Oke, ada ayam. Nah ini aku mau cobain sate ayamnya. Sate ayamnya sih lumayan gede-gede banget loh ya. Iya. Dan menurut aku ini kayaknya udah dibumbuin manis juga ya luarnya. Tapi walaupun itu warnanya nggak segelap yang di Iya. sapi. Yuk cobain. Makan bareng. Hah? Aku dapet yang bagian keras. Aku enak sih. Enak lagi ayamnya empuk. Tapi bener kan bumbunya manis Ya, ini kalau dicacolin lagi sih bisa kebayang sih. Aku lagi ah. Nah ini baru nih. Tapi emang ada tulang mudanya, akunya
apa ya? Mungkin potongan yang itu aja, aku sih enggak. Jadi Gran. Tuh. Tomatnya ya seger ya. Masih keras juga? Enggak, ini udah empuk. Enak tuh emang. Tapi Tapi kita ya- harus jeruk nggak sih? Satu aja. Sayang. Kayak karamel ya. Tapi overall daging ayamnya sih empuk sih. Dia kayaknya pakai bagiannya paha atas juga sih. Jadi dagingnya nggak yang berserat-serat gitu. Oke guys, thank you banget udah temenin kita cobain sate celupnya Kak Baim Wong. Yang ternyata kita lebih suka nggak dicelup. Tapi Yes. cabenya enak. Kalau kalian ada ide-ide makanan lainnya yang seru-seru, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah biar kita bisa cobain buat kalian. Betul, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sama kan?